Halo, jumpa lagi di JFA Channel, saluran YouTube nomor 1 Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Video ini adalah video ke-6 dari proyek JFA Progressive Learning Series, yaitu Risk Management. Pada video kali ini, kita akan membahas apakah semua resiko itu harus kita hindari, mengapa kita perlu mengambil resiko. Memang akan sangat nyaman sekali jika kita bisa menghindar dari segala macam resiko. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa ada resiko yang baik sifatnya. Tidak semua resiko itu buruk, dan tentunya kita tidak ingin menghindar dari resiko-resiko yang baik tersebut. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Jika kita menjumpai peluang, tentu saja kita tidak ingin menghindarinya. Dan ketika kita membahas proses manajemen risiko terkait berbagai macam pilihan respon strategik terhadap berbagai jenis risiko yang dijumpai, untuk risiko yang buruk sifatnya, tentu saja salah satu pilihan responnya adalah menghindarinya, menyingkirkannya. Namun, kita tidak ingin menghindari, menyingkirkan resiko-resiko yang baik sifatnya, atau apa yang kita sebut peluang. Kita justru harus menyambutnya, berusaha mendapatkannya, atau mengambil manfaat sebesar-besarnya darinya. Jadi, kita tidak menghindari semua resiko, hanya resiko-resiko yang buruk yang perlu kita hindari. Tetapi dalam hidup ini, atau dalam dunia bisnis, atau sebuah organisasi, kadang kita perlu mengambil resiko, meskipun resiko itu dapat berdampak buruk bagi kita. Mengapa? Karena sebenarnya resiko itu ada kaitannya dengan imbal hasil atau reward. Misalnya, jika Anda mencoba bermain aman, seperti hanya diam di rumah, tidak pernah bertemu orang lain, tidak pernah mencari pekerjaan baru, tidak ingin menjalin persahabatan, mengasingkan diri, maka Anda memang akan merasa aman. Tetapi Anda tidak akan memperoleh pengalaman, Anda tak memiliki kehidupan itu sendiri. Contoh lainnya, misalnya dalam dunia bisnis, perusahaan Anda tidak ingin mencari inovasi baru, tidak ingin menciptakan produk baru, atau pangsa pasar yang baru, tetapi hanya ingin melanjutkan usaha seperti biasanya. Nah, ada beberapa perusahaan yang bersikap seperti itu. Inovasi niscaya akan terjadi dan perusahaan Anda akan tertinggal, lalu mulai mengalami kemunduran. Ada banyak contoh perusahaan seperti itu yang terkungkung hanya pada satu produk. Apakah Anda ingat perusahaan kamera film bernama Kodak? Perusahaan yang membuat kamera film. Tahukah Anda, Kodak adalah perusahaan yang menemukan kamera digital pertama. Tetapi mereka bilang bahwa kamera digital bukanlah bidang bisnis mereka. Mereka anggap itu terlalu berisiko, sehingga mereka hanya membuat kamera film yang lebih bagus dan bagus lagi, dan tak akan pernah membuat kamera digital. Namun, akhirnya revolusi kamera digital terjadi, sehingga mereka mengalami kemerosotan dalam bisnis mereka. Sebenarnya, ada banyak sekali contoh lainnya. Intinya, kita perlu mengambil resiko ketika memasuki bidang baru. Kita harus berinovasi, kreatif, mengembangkan semangat entrepreneurship. Hal ini sangat penting, meskipun itu juga bisa keliru. Itulah alasan kita memerlukan manajemen resiko. Jadi penting sekali untuk mengambil resiko, supaya kita memperoleh imbal hasil atau manfaatnya, bukan hanya bermain aman. Nah, pertanyaannya, di manakah posisi diri kita sekarang? Pada taraf apa kita sekarang? Jadi, kita harus memahami di manakah batasan level risiko yang paling aman untuk diri kita. Di mana jika kita melampaui batasan aman itu, maka kondisi itu menjadi terlalu berisiko. Dan bagi setiap organisasi atau instansi, atau dalam proyek-proyek yang sedang dikerjakan, terutama bagi masing-masing orang, jawaban atas pertanyaan, di manakah batasan risiko yang aman yang dapat kita tanggung, akan sangat berbeda-beda. Kita perlu mengenali batasan itu. Oke, sekali lagi, jika kita hanya ingin bermain aman atau bahkan tidak melakukan apapun, maka kita tidak akan memenangkan permainannya. Nah, ada contoh lainnya. Misalnya, ada seseorang memutuskan untuk mengikuti program asuransi. Anda tahu, orang tersebut tidak sedang menghindari resiko. Dia hanya memindahkannya ke orang lain, membiarkan orang lain menanggung resikonya untuk dirinya, atau lebih tepatnya, menghindari biaya dari resiko itu. Misalnya, jika seseorang mengasuransikan kendaraannya terkait adanya resiko pencurian, lalu ternyata mobilnya benar-benar telah dicuri orang, maka perusahaan asuransi akan membayarkan uang atau mengganti rugi kendaraan yang hilang itu, bahkan mengganti dengan mobil yang baru. Tetapi ingat, mobil Anda tetap hilang. Contoh lainnya, jika Anda mengasuransikan rumah Anda, lalu rumah Anda terbakar, hancur, maka perusahaan asuransi mungkin akan mengganti rugi. Tetapi ingat, rumah Anda tetap hangus terbakar.
dokumen-dokumen penting atau foto-foto berharga yang Anda simpan sudah ludes semua. Jadi Anda bisa mengatasi dampak finansialnya, namun Anda tidak mengatasi semua dampaknya. Misalnya dampak emosional, kehilangan benda-benda berharga, kenangan keluarga Anda. Oke, terkait hal itu nanti akan kita bahas pada video berikutnya mengenai cara merespon resiko. Apa yang perlu Anda perhatikan adalah, kadang penting sekali untuk sekedar memberi Anda kesempatan untuk mengambil resiko. Setelah itu, Anda hanya perlu mengelolanya secara efektif. Karena jika kita tidak mengambil resiko apapun, hidup ini menjadi membosankan. Ingat, tanpa disadari, kadang orang mengambil resiko bahkan pada waktu santai mereka. Misalnya, mereka pergi melakukan arung jeram, atau bungee jumping, terjun payung, atau menyelam di laut, dan aktivitas ekstrim lainnya. Semua itu mengandung banyak resiko. Tetapi dari situ, mereka memperoleh imbalannya, yaitu kesenangan yang dirasakan, ketegangan, atau keseruannya. Jadi, jika Anda ingin menjadi orang yang berbeda, Anda ingin memperoleh manfaat apapun, Anda harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil resiko, tidak menghindarinya, atau setidaknya mengambil sedikit resiko. Intinya, kita harus mengambil resiko. Pertanyaannya, seberapa banyak? Sedikit atau banyak? Perlu Anda ingat juga bahwa apapun yang kita kerjakan, kita belajar dengan cara mengambil resiko. Seandainya kita sudah mengambil resiko dan ternyata berhasil, maka itu tidak jadi masalah. Kemudian kita pelan-pelan bisa mengambil sedikit resiko lagi. Atau kita sudah mengambil resiko dan ternyata gagal, maka kita bisa belajar dari kegagalan itu. Belajar dari kegagalan atas resiko yang telah kita ambil sangatlah penting sekali. Persoalan ini akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jayalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.